Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada ya. Semoga Anda semua selalu sehat dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas, kita sharing kembali sesuatu yang sangat menarik ya. Tentang industri pakan tentunya. Nah, di sini kita akan bahas tentang inovasi pakan fungsional dan suplemen nutrisi yang bisa dilakukan oleh kita pada ternak kita. Nah, dalam industri pakan ternak tentunya sudah semakin kompetitif ya. Optimalisasi formulasi pakan atau formulasi ransum tidak hanya dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan energi dan nutrisi dasar saja ya. Tentunya juga pada peningkatan kesehatan dan efisiensi pencernaan pada ternak yang kita pelihara. Tentunya ya pada kesempatan ini akan membahas penggunaan misalnya ya aditif pakan yang inovatif seperti probiotik ya. Kemudian ada prebiotik, beda ya, probiotik dan prebiotik. Kemudian juga enzim ya, fitogenik dan asam organik yang mendukung peternakan berkelanjutan tentunya ya. Semakin hari semakin tantangan lingkungan itu semakin tinggi dan juga pakan ya harus ada inovasi supaya bisa mempunyai keberlanjutan produksi pakan terutama dalam mendukung ya produksi ternak kita, produktivitas tentunya ya. Sekarang kita akan memahami konsep pakan fungsional. Apa sih pakan fungsional itu? Ya, kita bahas ya. Pakan fungsional itu diformulasikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasarnya saja atau hidup pokok saja, tetapi juga untuk memberikan efek terapeutik ya dan peningkatan produksi melalui penambahan komponen senyawa bioaktif yang ada pada pakan itu sendiri. Nah, ini adalah pendekatan yang sangat strategis. Untuk apa? Ya tentunya kita pengen ternak yang kita pelihara itu menjadi sehat ya, dan pertumbuhannya juga ternak kita secara menyeluruh tentunya ya bisa berkembang dengan baik tentunya ya, baik aspek produksinya, produktivitasnya ataupun ya kesehatannya. Nah, yang pertama ya meningkatkan kesehatan usus ya yang bisa terjadi dengan pakan fungsional ini ya. Menyeimbangkan misalnya kalau kita punya ternak ruminansia tentunya kita menginginkan mikroflora atau mikroba dengan menghambat pertumbuhan ya mikroba patogen ataupun ya bakteri ataupun mikroba yang lain. Nah, di sini juga diharapkan bisa menciptakan lingkungan usus yang optimal. Jadi proses penyerapan ataupun yang lain ya, di mana produksi enzim ataupun yang lain itu bisa berjalan secara optimal. Kita harapkan demikian ya. Kemudian berikutnya kita harapkan bisa meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi mengurangi zat penghambat dan meningkatkan ketersediaan enzim ya, karena di proses pencernaan itu jelas akan diperlukan produksi enzim yang optimal dan juga bisa memaksimalkan pemanfaatan pada pakan yang kita berikan atau dikenal dengan konversi ransum atau feed conversion. Kita berharap itu optimal juga ya. Jadi dengan perlakuan atau bagaimana memanfaatkan pakan fungsional ini.
Berikutnya adalah mendukung pertumbuhan optimal, jadi mendorong ya metabolisme dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak dan menghasilkan performa yang lebih baik. Jadi supaya ternak kita tetap sehat, kita support, kita dorong metabolisme yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas ternak yang kita pelihara tentunya ya. Oke, kita berbicara tentang peran sekarang ya, peran krusial probiotik dalam pakan ternak ya. Salah satunya adalah keseimbangan mikroflora tadi. Jadi probiotik membantu menjaga keseimbangan mikroflora di dalam pencernaan yang krusial ya untuk kesehatan usus yang optimal. Kita tahu misalnya di ruminansia di situ ada bakteri ya dalam jumlah besar. Kemudian ada fungi ya nomor 2. Yang ketiga bisa juga protozoa. Yang keempat itu ada virus di situ. Nah, kita berharap ada keseimbangan di dalam saluran pencernaan, terutama di dalam rumen ya, ternak ruminansia, sehingga nanti produksi VFA atau volatile fatty acidnya bisa optimal tentunya ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian peningkatan penyerapan. Jadi probiotik yang kita berikan ini dapat meningkatkan pencernaan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sintesis protein ya. Termasuk di situ ada protein mikroba dan daya serap nutrisi. Jadi memaksimalkan efisiensi pakan tentunya ya. Jadi konversi ransumnya kita harapkan bisa meningkat dengan peran probiotik ini. Kemudian yang berikutnya adalah penghambatan patogen. Jadi melalui kompetisi dan produksi senyawa antimikroba, probiotik ini akan menghambat pertumbuhan mikroba atau bakteri patogen yang berbahaya. Jadi mereka di dalam itu bisa berkompetisi dan kita berharapkan mikroba yang bermanfaat saja yang tumbuh optimal, sehingga ini akan mendukung proses pencernaan, penyerapan ya, termasuk di situ nanti produk akhirnya berupa volatile fatty acid ya, dikenal ada asam astat ya, ada asam propionat, ada asam butirat. Jadi probiotik ini adalah mikroorganisme hidup. Jadi mikroorganisme hidup catatannya ya, titik tekannya, seperti bakteri ataupun ragi ya, yeast ya, yang memberikan manfaat kesehatan bagi inang atau induk semang bila diberikan dalam jumlah yang tepat ya. Tentunya tidak boleh terlalu berlebih, itu juga kurang bagus. Apapun yang berlebih itu akan mengganggu sistem pencernaan ataupun mengganggu keseimbangan di dalam rumen tentunya ya, ataupun alat pencernaan secara umum. Jadi mekanismenya bagaimana? Yaitu salah satunya menjaga keseimbangan mikroflora tadi ya, kemudian meningkatkan pencernaan dan menghambat patogen. Nah, ini yang kita harapkan perannya yang strategis dari probiotik itu ya. Yang pertama keseimbangan mikroflora, kemudian yang kedua peningkatan proses penyerapan ya nanti, yang ketiga penghambatan mikroba patogen, tentunya kita tidak inginkan itu. Berikutnya adalah mendorong pertumbuhan dengan prebiotik ya. Kalau tadi probiotik, sekarang kita bahas prebiotik. Prebiotik kalau ditanya apakah atau seperti apa definisinya prebiotik ini ya, adalah senyawa non ya dicerna ya, seperti serat ataupun oligosakarida yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme, menguntungkan di usus ya.
Nah, mereka ini nantinya ataupun nutrisi ini adalah nutrisi penting untuk probiotik ya. Nanti dimanfaatkan oleh mikroba probiotik itu dan memastikan lingkungan usus yang sehat dan mendukung. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme kerja dan manfaatnya ya. Jadi prebiotik ini akan menstimulasi probiotik. Jadi prebiotik secara selektif akan menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas probiotik ya. Juga meningkatkan populasi bakteri yang baik ya. Sebetulnya prebiotik dan probiotik ini ya bekerja sama secara sinergis ya, menciptakan ekosistem usus yang kuat ya, yang sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas ternaknya. Kemudian peran berikutnya adalah peningkatan mikrobiota usus dengan memberi makan bakteri tentunya ya, bakteri menguntungkan tentunya ya. Prebiotik ini akan memperbaiki mikrobiota usus secara keseluruhan ya. Kalau probiotik ini yang kita pelihara ya dengan prebiotik yang kita berikan ya. Nah, jadi semuanya nanti kita berharap berdampak pada dukungan kekebalan tubuh. Jadi prebiotik ini akan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh inang, membuat ternak lebih tahan ya terhadap penyakit. Ini kata kuncinya. Jadi fungsi dari prebiotik ini yang pertama adalah stimulasi probiotik itu sendiri, kemudian peningkatan mikrobiota usus dan mendukung secara tidak langsung untuk kekebalan atau imunitas tubuh ternak yang kita pelihara ya. Jadi ada sinergisme antara prebiotik dan probiotik. Oke, kita teruskan ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah enzim aditif ya. Ini kunci yang efisien ya untuk pakan yang kita berikan. Jadi enzim aditif adalah protein biokatalis yang ditambahkan ke pakan untuk membantu pemecahan komponen pakan yang kompleks seperti serat ya. Kemudian ada pati dan juga protein ya. Misal ya, beberapa pakan yang sulit dicerna seperti jerami padi ya, yang lignoselulosanya sangat tinggi. Nah, ini penting ya, kita perlakukan jerami padi itu ya supaya begitu dikonsumsi oleh ternak bisa dicerna lebih optimal ya. Kalau diberikan itu malah kurang efektif langsung diberikan tanpa perlakuan apa-apa untuk jerami ini ya. Ini salah satu contoh ya. Kemudian penambahan enzim ini sangat penting untuk meningkatkan nilai gizi pakan yang sulit dicerna ya. Jadi itu hal-hal termasuk ya, kalau di daerah kita banyak jerami jagung, jerami padi, ataupun bahkan pelepah sawit ataupun daun sawit yang memang kandungan seratnya tinggi, alangkah baiknya kita perlakukan dulu ya pakan itu ya, pakan yang sulit dicerna itu intinya ya, dengan berbagai perlakuan yang bisa kita lakukan mudah ya, dan bisa kita lakukan di daerah masing-masing di mana Anda semuanya ya, bro and sis berada tentunya. Nah, memecah senyawa rumit ya, ini salah satu fungsi ya. Jadi enzim ini akan memecah komponen seperti selulosa dan hemiselulosa. Paling tidak, kalaupun tidak memecah, merenggangkan ikatan lignoselulosa sehingga nanti bisa diintervensi oleh mikroba rumen. Kemudian membuat nutrisi lebih mudah diserap nantinya oleh saluran pencernaan yang ada pada ternak itu ya.
Kemudian meningkatkan efisiensi pakan dengan penyerapan nutrisi yang lebih baik, tentunya efisiensi penggunaan pakan itu akan meningkat ya. Sekaligus ini akan mengurangi limbah pakan dan biaya produksi. Kalau makannya tidak terlalu banyak tetapi pertumbuhannya tinggi, nah itu yang kita inginkan ya. Tidak terlalu banyak makan tetapi pertumbuhannya cepat besar, pertumbuhannya tinggi ya, biar tidak boros pakan yang kita berikan. Nah, berikutnya adalah mengurangi gangguan pencernaan. Jadi enzim ini akan mempercepat proses ya fermentasi di saluran pencernaan. Nah, bisa juga menurunkan masalah pencernaan dan meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan. Ini contoh yang baik ya pada ternak ruminansia. Kenapa ada ruminasi ya? Itu adalah upaya ya dari ternak yang subhanallah, sebetulnya ternak itu luar biasa ya. Rumennya itu seolah-olah pabrik ya, bisa menghasilkan daging, bisa menghasilkan susu. Tidak ada orang negara maju manapun ya yang bisa mengolah itu. Nah, peran kita kan sering mengatakan ruminasi. Nah, pada saat dia istirahat, dilakukanlah ruminasi ya, dikeluarkan kembali ya, regurgitasi, dikeluarkan makanannya dalam bentuk bolus, kemudian dikunyah ya, kunyah kembali, kemudian redeglutasi, ditelan kembali. Nah, ini adalah proses ya, bagaimana untuk mematangkan proses enzim itu berulang-ulang supaya apa? Supaya makanan atau pakan yang kandungan selulusanya tinggi atau sudah berikatan dengan lignoselulosa ataupun silikat itu bisa direnggangkan dan bisa diakses oleh mikroba seperti bakteri atau jamur ataupun mungkin protozoa. Itu harapannya ya, sehingga nanti proses berikutnya lebih mudah untuk dilakukan. Nah, berikutnya adalah fitogenik ya, kekuatan alami dari tumbuhan, fitogenik itu ya. Jadi fitogenik ini adalah ekstrak ataupun senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, termasuk minyak esensial, ekstrak rempah dan zat antioksidan ya. Secara alami ini ada di tanaman ya. Jadi bahan alami ini akan menawarkan solusi multifungsi untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak ya. Biasanya yang ada di dalam pakan, yang terutama pakan-pakan tertentu, terutama yang berwarna merah gitu ya, ini ada antosianinnya, ada beta karotinnya ya. Nah, di sini diantaranya ada antioksidan dan antiinflamasi ya. Jadi fitogeniknya ini akan melindungi sel dari kerusakan dan mengurangi peradangan ya. Apalagi ya mungkin makanannya banyak radikal bebasnya ya, misalnya yang biasa dikonsumsi oleh manusia tentunya. Kalau ternak relatif aman ya. Tetapi kalau ternak yang mungkin mengkonsumsi bahan-bahan dari tempat pembuangan akhir itu, wah berbahaya itu ya. Sering kita lihat ternak kita mengais-ngais di tempat sampah ataupun tempat pembuangan akhir TPA ya. Nah, berikutnya adalah fitogenik ini berfungsi sebagai imunostimulan. Jadi meningkatkan respon kekebalan tubuh yang alami pada ternak ya. Kemudian berikutnya tentunya bisa meningkatkan palatabilitas, jadi meningkatkan kesukaan mungkin dari aromanya ya, jadi meningkatkan rasa dan aroma pakan sehingga merangsang nafsu makan pada ternak ya. Jadi harum ya, kalau orang atau manusia itu wah enak sekali, harum baunya
sampai ngiler kita. Nah, ternak bisa jadi seperti itu kalau kandungan fitogenik yang fitogenik tertentu ini memang sangat disukai oleh ternak. Berikutnya adalah fitogenik ini berfungsi antimikroba alami ya. Jadi dia akan menurunkan jumlah patogen di usus untuk mendukung kesehatan pencernaan pada ternak kita. Nah, berikutnya aditif lain ya, asam organik ya. Jadi pengendali pH saluran pencernaan ya. Misalnya di situ asam organik adalah senyawa yang bersifat asam dan ditambahkan ke pakan untuk menurunkan pH saluran pencernaan. Nah, ini merupakan strategi efektif yang bisa mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme patogen ya tentunya, dan meningkatkan penyerapan pada usus. Kalau Anda atau Bapak, Ibu, Bro, and Sis pernah kita melakukan in vitro, itu kan pH-nya harus benar-benar dipelihara ya. Kita menggunakan larutan buffer ya, yang pH-nya diukur sedemikian rupa supaya proses perkembangan mikroba ataupun fungi ataupun protozoa itu bisa optimal tentunya. Nah, ini fungsi dari asam organik ini jelas menurunkan pH usus ya. Jadi lingkungan yang asam ini akan menghambat ya pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella ya, Mbak Nela ini, tapi bukan nama orang ya, dan E. coli, Escherichia coli ya. Ini juga mengurangi resiko infeksi dan penyakit. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan ketersediaan mineral. pH yang rendah ini akan meningkatkan kelarutan mineral seperti kalsium ya dan fosfor sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh ternak. Berikutnya adalah meningkatkan aktivitas enzim. Jadi kondisi asam ini akan mengoptimalkan aktivitas enzim pencernaan dan juga meningkatkan pemecahan dan penyerapan nutrisi dari pakan yang kita berikan. Berikutnya adalah pengawetan pakan, bisa juga dengan asam ini. Jadi asam organik juga berperan sebagai agen pengawet alami, meningkatkan daya simpan pada pakan dan mencegah pertumbuhan jamur serta bakteri yang tidak diinginkan. Nah, penerapannya ini adalah pada proses pembuatan silase. Kita tahu silase itu pH yang bagus kalau diukur nanti setelah proses fermentasi ya, anaerob tentunya ya, itu pH-nya biasanya di bawah, yang bagus itu 4 sampai ke bawah ya. Jadi itu yang kita harapkan, dan itu kalau silase yang baik itu bisa pakan kita atau hijauan pakan ternak kita itu bisa disimpan sampai 1 tahun. Ini adalah luar biasa dengan syarat ya beberapa kriteria itu harus tercapai tentunya, termasuk pH. Dari beberapa kajian di atas ya bisa disimpulkan ya, serta prospek pakan fungsional ini. Jadi pakan fungsional dan aditif nutrisi seperti probiotik, prebiotik, enzim fitogenik, dan asam organik ini akan menawarkan solusi inovatif ya untuk tantangan dalam peternakan modern tentunya, dan itu bisa kita lakukan di mana Anda saja berada ya tentunya. Nanti kita lanjutkan bagaimana membuat probiotik secara alami, kemudian kita jelaskan yang lebih detail tentang prebiotik, kemudian bagaimana kita membuat enzim atau ekoenzim dan fitogenik dan lain-lain ya. Kita nanti pelan-pelan ya. Kemudian penerapan aditif ini bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, tetapi juga akan mendukung praktek peternakan yang lebih berkelanjutan ya, tidak tergantung pada pakan ya yang harganya mahal itu loh. Kita berharap ya di daerah kita bisa berdaya nanti semua pakan yang bisa kita buat nantinya.
kita formulasi menjadi pakan yang berkualitas tentunya. Nah, poin kuncinya adalah meningkatkan kesehatan usus dan daya tahan tubuh ternak secara menyeluruh. Kemudian meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi dan konversi pakan ya. Kemudian akan mengurangi ketergantungan antibiotik ya yang mendukung keamanan pangan ya. Kemudian ini juga mendorong ya pertumbuhan yang optimal dan performa ternak yang lebih baik. Kemudian langkah selanjutnya tentunya pertimbangkan ya studi kasus dan uji coba lapangan di daerah masing-masing ya, kita trial and error, kita coba-coba, gak usah takut, nggak akan terlalu berbahaya ya, karena semua bahannya adalah alami, semuanya ada di sekitar kita ya. Untuk ya mengidentifikasi formulasi pakan fungsional yang paling efektif untuk spesies ternak yang secara spesifik dan kondisi lingkungan yang ada di tempat masing-masing ya. Kata kuncinya ya, kita harus melakukan. Kalau tidak dilakukan tidak berguna ilmu itu. Jadi silakan aja di daerah masing-masing ya, kita melakukan. Yang jelas kategorinya berbagai macam itu kita upayakan supaya apa ya, peningkatan produktivitas ternak kita berharap ketahanan pangan itu bisa terjadi, kedaulatan pangan itu juga terjadi ya. Karena sangat berharga ya protein hewani terutama pada ternak yang kita pelihara. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, kawan-kawan, bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.